Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Zahwa dari kelas IF 4807. Di sini akan membahas secara singkat mengenai database. Nah, konsep dasar database itu merupakan sistem yang dibuat untuk menyimpan segala informasi dan data, yang mana ini disusun secara terstruktur dan terorganisir agar dapat diakses dengan mudah dan dapat digunakan. Nah, database ini dikelola oleh perangkat lunak yang disebut dengan sistem manajemen database atau DBMS. Dan di database memiliki dua komponen utama, yaitu tabel dan query. Tabel merupakan tempat penyimpanan data secara terstruktur yang mana memiliki format baris dan kolom, di mana baris mewakili suatu data yang lengkap dan kolom mewakili kategori jenis data. Nah, untuk query ini merupakan sintaks atau program yang dibuat untuk mengakses dan menampilkan data dari database. Nah, untuk poin yang kedua itu kelemahan pemrosesan file tradisional. Kelemahan ini terletak pada segala prosesnya yang dilakukan secara manual. Misal dalam akses data, yang apabila kita ingin melakukan pencarian, penghapusan, dan pembaruan data, semua itu dilakukan secara manual dan satu persatu sehingga tidak terjamin integritas datanya dan dapat menyebabkan inkonsistensi data. Tidak hanya itu, keamanan data juga tidak terjamin karena tidak memiliki fitur keamanan bawaan seperti yang dimiliki oleh manajemen sistem database. Nah, untuk contoh yang lain yaitu apabila kita ingin melakukan modifikasi data, karena data file data tradisional ini tidak memiliki manajemen terpusat seperti DBMS, maka kita hanya dapat melakukan modifikasi secara terpisah, sehingga seringkali terjadi kesalahan dan menyebabkan redundansi, inkonsistensi, bahkan sulit untuk berbagi data antar sistem. Baik, selanjutnya adalah kelebihan pendekatan database. Tentu ini merujuk pada database manajemen sistem, yang mana ini lebih efisien daripada pemrosesan file tradisional. Nah, kelebihannya itu adalah karena data saling terhubung dan terstruktur sehingga mengurangi duplikasi file data di sistem yang berbeda. Selain itu, keamanannya juga lebih baik, pemeliharaan dan pengelolaannya juga lebih mudah karena memiliki manajemen terpusat serta dapat diakses oleh banyak pengguna. Tak hanya itu, yang terakhir itu adalah apabila dimodifikasi dapat dimodifikasi secara bersamaan. Nah, selanjutnya adalah risiko yang menyertainya. Tentu setelah kelebihan juga ada risiko. Nah, untuk risikonya itu seperti dalam hal biaya implementasi dan pemeliharaan. Tentu kita memerlukan yang namanya sumber daya yang tidak sedikit untuk implementasi DBMS. Untuk penerapan database management system serta pemeliharaannya. Nah, selain itu ada juga biaya yang tinggi yang diperlukan untuk kebutuhan perangkat lunak, perangkat keras, serta lisensi database manajemen sistem komersial. Nah, setelah itu, karena sistemnya yang sangat kompleks, tentu kita juga memerlukan administrator yang dapat mengelola hal tersebut. Nah, selain itu ada juga yang dinamakan risiko kegagalan sistem. Hal ini apabila database manajemen sistem mengalami kegagalan, tentu itu akan berpotensi pada berhentinya operasi bisnis. Nah, selain itu ada juga yang namanya risiko kehilangan data. Ini bisa terjadi apabila terjadi kesalahan teknis dalam penulisan query atau terjadinya penghapusan data secara tidak sengaja. Dan yang terakhir yaitu ancaman keamanan cyber. Nah, karena sistem manajemen ini memiliki sistem yang terpusat atau manajemen terpusat, tentu itu akan menjadi target utama oleh para penyerang cyber atau hacker. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu database life cycle, yang mana ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan, yang mana pada tahap ini yaitu kita memahami kebutuhan bisnis dan menentukan peran sistem database yang dapat membantu dan membuat peluang yang mungkin untuk bisnis. Lalu yang kedua yaitu tahap analis. Tahap ini kita memeriksa secara mendalam mengenai kebutuhan bisnis serta menentukan struktur database yang sesuai untuk model bisnis kita. Nah, yang selanjutnya yaitu desain. Pada tahap desain kita menyusun data dan informasi secara menyeluruh dan terorganisir. Nah, pada tahap ini ada dua fase, yaitu fase logical design, yang mana
perencanaan database ini berfokus pada struktur ya data secara konseptual. Nah, untuk fase yang kedua yaitu physical design, yang mana perencanaan database ini berfokus pada implementasi nyata dalam database management system. Nah, untuk tahap yang selanjutnya yaitu implementation. Pada implementation, kita membangun basis data, membuat seluruh programnya secara menyeluruh dan melakukan uji coba sebelum benar-benar dijalankan secara nyata. Nah, dan yang terakhir yaitu maintenance. Maintenance ini yaitu pemeliharaan secara berkala dan terjadwal untuk keperluan pengembangan performa suatu basis data. Baik, sekian pembahasan singkat dari saya mengenai database. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.